Perkenalkan saya Khairuddin, PLD Kecamatan Kalena, yang pada hari ini saya berada di Desa Kalena Kiri bersama salah satu tokoh perubahan di Desa Kalena Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yusuf, salah satu pemerhati desa dari Kalena Kiri. Ya. Oke, terima kasih. Domisilinya? Saya tepatnya di Dusun Jatisari, Desa Kalena Kiri. Ya, salah satu dusun di Kalena Kiri. Ya. Kegiatan Bapak sehari-hari kira-kira seperti apa ini? Kegiatan sehari-hari untuk pekerjaan rutinitas sebagai petani dan sambil berwirausaha. Pernahkah Bapak atau seringkah Bapak mendengar atau melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan dana desa ini? Sejauh pemahaman saya bahwa penggunaan dana desa dalam rangka pengentasan kemiskinan, apalagi yang kita tahu sekarang ada istilah kemiskinan ekstrim, Pak ya. Itu saya pikir melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya itu sekira sudah cukup jelas. Misalnya saja akhir-akhir ini dalam hal program penganggaran untuk bantuan langsung tunai, BLT ya. Ya, di samping skema-skema bantuan sosial lain yang ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di desa. Paham ya sedikit tidaknya terkait dengan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat di desa ini. Itu seperti apa kira-kira menurut Bapak? Saya sendiri sampai hari ini, Pak, kalau untuk mendefinisikan apa kategori atau kriteria yang dikatakan miskin ekstrim itu, khususnya kalau saya coba hubungkan dengan keberadaan realitas masyarakat yang ada di desa Kalena Kiri ini, rasanya agak cukup sulit untuk mencari sesuai kategori yang dimaksud, seperti pendapatan yang kemungkinan saya lihat beberapa literasi itu, referensi itu mengatakan bahwa yang dimaksud salah satu kriteria masyarakat ekstrim, miskin ekstrim itu itu pendapatan rata-rata di 10.000 ke bawah, itu sesuai dengan P3. Terus kemudian mungkin pola makan dalam satu hari itu tidak sesuai dengan standar, kemudian sanitasi tidak dimiliki, begitupun mungkin dengan yang unsur-unsur yang lainnya. Nah, untuk Desa Kalena Kiri sendiri per hari ini seperti sesuai yang saya amati itu mungkin agak sulit untuk menemukan kategori yang dimaksud. Di desa kita ini ada nggak arah kepada masyarakat kita yang miskin ekstrim ini? Kalau kita sih berharap ya semoga tidak ada, tapi kalaupun dalam perjalanannya, dalam identifikasinya pemerintah desa ada sesuai dengan yang dimaksud, ya mau tidak mau pemerintah desa harus tanggap mengatasi masalah ini. Kemudian di anggaran dana desa di tahun 2023 ini sesuai dengan Permendes nomor 8 itu kan masih ada BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa. Bantuan langsung tunai yang dari dana desa ini kan diutamakan bagi masyarakat yang miskin ekstrim. Tapi karena tidak adanya masyarakat yang miskin ekstrim di sini, ataupun nanti dalam perjalanan mungkin ada yang akan dijalankan atau yang akan Bapak usulkan ke pemerintah desa untuk penanggulangan yang miskin ekstrim yang ada di desa. Kasih. Memang kalau kita merujuk sama beberapa referensi yang ada, Pak ya, bahwa untuk yang dikatakan miskin ekstrim itu mungkin nyaris tidak ada kalau di Desa Kalena Kiri. Tetapi bahwa karena itu sesuai dengan amanat undang-undang, kuota BLT yang kata 2023 sebesar 25% ya, itu saya berharap bahwa kedepannya pemerintah desa lebih jeli mengidentifikasi masyarakat yang dikatakan miskin itu agar lebih tepat sasaran. Kalaupun masalah penggunaan bantuan langsung tunai karena itu tidak dalam bentuk program tetapi berupa bantuan, itu kita harapkan saja bahwa itu mampu mendongkrak kehidupan penerima agar bisa survive
menghadapi kondisi ekonomi nasional yang ada hari ini. Oke. Kondisi objektif sudah bisa ditemukan di desa kita ini bahwa tidak ada masyarakat miskin ekstrim. Insya Allah. Nah, kalau tidak bisa mengentaskan, paling tidak untuk mengurangi daripada masyarakat kita yang miskin di desa kita ini. Pendapat saya Pak ya, saran saya bagaimana artinya untuk mengurai kemiskinan yang ada di desa kami ini agar tidak jatuh ke kategori miskin ekstrim yang dimaksud tadi itu. Bagaimana pemerintah jeli melihat dalam penganggaran penggunaan APBDes yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat miskin ini lebih efektif dan efisien, dalam artian lebih tepat sasaran. Entah mungkin kalau kita tadi bicara BLT itu kita sudah tidak bisa, sudah clear Pak ya, karena itu memang amanat undang-undang. Tetapi untuk sektor-sektor lain seperti pemberdayaan dan pembinaan, mungkin di situ bisa difokuskan kepada pelatihan-pelatihan, entah itu kerajinan, bagaimana artinya supaya bisa mandiri dalam membangun usaha yang bisa berdampak ekonomis terhadap mereka, maupun bantuan-bantuan itu misalnya mungkin sanitasi ya, yang bisa artinya yang menyehatkan yang berkelayakan, kira-kira seperti itu Pak ya. Berarti istilahnya bahwa dana desa yang digunakan selama ini oleh pemerintah desa kita sudah merupakan istilahnya masyarakat sudah banyak yang mengetahui. Nah, tingkat kemiskinan di desa ini sesuai dengan data SDGs yang telah dilakukan, karena belum 100% data SDGs ini telah dihimpun oleh desa. Di situ kan ada data miskin ekstrim. Untuk penanggulangan miskin atau miskin ekstrim, ini kan program-program ini kan ada ketahanan pangan. Kira-kira dari ketahanan pangan ini, kalau menurut Bapak tadi itu adalah peningkatan SDM. Kira program apa yang cocok? Ya kalau untuk yang dikaitkan dengan artinya program ketahanan pangan Pak ya, di situ kan kita berbicara ada 3 aspek yang disentuh, bani, nabati. Saya pikir kalau pemerintah artinya memang kondisi memang mengharuskan bahwa dalam bentuk pemberian gizi hewani maupun nabati itu bisa saja kalau memang itu menjadi solusi untuk mengurai masyarakat miskin yang ini Pak. Tapi dalam bisa juga dalam bentuk barangkali ya di samping pemberian peningkatan kapasitas yang dimaksud tadi, entah pemberian bantuan mereka yang sudah mampu untuk berkreasi membuat kerajinan misalnya, tapi terbatas sama kendala permodalan, bisa saja dibantu melalui artinya permodalan Pak, sepanjang itu mampu untuk mendongkrak pendapatan secara ekonomis mereka. Artinya dalam hal ini sebenarnya stakeholder yang ada di desa harus betul-betul jeli melihat kondisi kemiskinan yang ada di desa dan memberikan solusi alternatif yang lebih efektif agar kemiskinan ini bisa segera diatasi melalui program-program padat karya yang bisa artinya memberikan dampak secara sosial ekonomi kepada masyarakat ini. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang luang kepada kami. Sama-sama. Terima kasih atas segala informasinya. Pemerintah desa itu adalah peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa. Demikianlah tadi kerabat desa, sahabat desa di mana saja berada, perbincangan kami dengan salah satu tokoh pembaruan yang ada di desa. Beliau adalah tokoh yang sangat diidamkan atau sangat dibanggakan oleh masyarakat sekitar, karena beliau adalah salah satu tokoh yang sangat gigih memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat, baik di musyawarah desa maupun di dalam keseharian beliau yang sangat menginginkan ada pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Demikian sahabat desa, kerabat desa di mana saja berada. Semoga apa yang telah kami diskusikan tadi bersama dengan salah satu tokoh pembaharuan menjadi inspirasi buat kita semua. Salam kerabat desa.